Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Deswita Fitriani, saya kelas 2A, dan saya merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Pangan di salah satu universitas yang ada di Banten. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai titrasi asam basa. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu titrasi asam basa? Jadi, titrasi asam basa merupakan suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau kadar suatu asam atau basa berdasarkan reaksi netralisasi. Titrasi juga merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sebelumnya sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi itu sendiri biasanya dibedakan berdasarkan jenis reaksi yang terlibat di dalam proses titrasi. Sebagai contoh, bila kita melibatkan reaksi asam basa, maka itu bisa disebut titrasi asam basa. Kemudian ada titrasi redoks. Nah, untuk titrasi ini sendiri itu melibatkan reaksi reduksi oksidasi. Dan yang terakhir itu ada reaksi kompleksometri untuk titrasi yang melibatkan pembentukan reaksi kompleks dan lain sebagainya. Bila titran digunakannya itu larutan asam baku, maka penetapan tersebut dinamakan asidimetri. Namun sebaliknya, apabila larutan bakunya basa sebagai titran, maka penetapan itu disebut alkalimetri. Nah, tadi kan kita menyinggung reaksi netralisasi. Jadi, teman-teman tahu nggak sih apa itu reaksi netralisasi? Jadi, reaksi netralisasi adalah suatu reaksi antara senyawa asam dan senyawa basa dengan menggunakan indikator tertentu untuk menjadikannya suatu senyawa netral. Yang harus diketahui dalam titrasi asam basa itu kan tujuannya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu tujuan dari titrasi asam basa itu? Jadi, tujuan dari titrasi asam basa itu sendiri adalah untuk menentukan konsentrasi larutan asam dan basa. Selanjutnya, titrasi asam basa itu kan terdapat beberapa istilah yang harus teman-teman semua ketahui. Beberapa istilah diantaranya, yang pertama itu ada titik ekivalen. Teman-teman tahu nggak sih apa itu titik ekivalen? Kalau misal teman-teman nggak tahu, saya kasih tahu ya. Jadi titik ekivalen itu adalah suatu keadaan di mana asam atau basa itu tepat bereaksi. Istilah yang kedua itu ada titik akhir titrasi. Tahu nggak apa itu titik akhir titrasi? Nggak tahu? Oke, saya beritahu. Jadi, titik akhir titrasi itu sendiri merupakan keadaan di mana titrasi itu harus dihentikan tepat pada saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Di sini saya akan membahas macam-macam titrasi. Jadi, yang pertama yang akan saya bahas adalah titrasi asam kuat dengan basa kuat. Titrasi asam basa merupakan reaksi penetralan. Oke, di sini diambil contoh 40 ml larutan HCl 0,1 molar dititrasi dengan larutan NaOH sebanyak 0,1 molar. Terlihat bahwa titik ekivalen terjadi pada penambahan NaOH sebanyak 40 ml dengan pH-nya itu 7. Fenoftalein, bromotimol biru, dan metil merah bisa digunakan untuk titrasi asam kuat oleh basa kuat. Indikator fenoftalein lebih dianjurkan karena memberikan perubahan warna yang jelas dari warna merah muda menjadi tidak berwarna. Trayek pH-nya itu berkisar 8,2 sampai 10.
Yang kedua yang akan kita bahas adalah titrasi basa kuat oleh asam kuat. Contohnya itu titrasi ini 40 ml larutan HCl 0,1 molar dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Seperti pada titrasi asam kuat oleh basa kuat, titik ekivalen titrasi ini itu pada saat penambahan HCl sebanyak 40 ml dan pH-nya itu 7. Fenoftalein, bromotimol biru, dan metil merah bisa digunakan sebagai indikator dalam titrasi ini. Yang ketiga adalah yang akan kita bahas, titrasi asam lemah oleh basa kuat dengan contoh sebanyak 50 ml asam lemah CH3COOH 0,1 molar dititrasi dengan larutan basa kuat NaOH 0,1 molar. Titik ekivalen yang terjadi itu lebih besar daripada 7. Hal ini disebabkan garam yang terbentuk mengalami hidrolisis sebagian yang bersifat basa. Nah, yang kita ketahui kan basa itu pH-nya lebih dari 7. Selanjutnya, indikator yang digunakan adalah bromotimol biru dan fenoftalein. Dan yang terakhir adalah titrasi titrasi basa lemah oleh asam kuat dengan contoh 50 ml NH3 0,1 molar itu dititrasi dengan HCl 0,1 molar. Titik ekivalen yang terjadi pada pH-nya itu lebih kecil daripada 7. Hal ini disebabkan garam yang terbentuk mengalami hidrolisis sebagian yang bersifat asam. Seperti yang sudah kita ketahui, pH dari asam itu sendiri yaitu kurang dari 7. Adapun indikator asam atau basa yang bisa kita gunakan sebagai indikator titrasi yaitu adalah metil merah dan bromotimol biru. Secara umum, peralatan yang kita gunakan untuk titrasi itu ada 2, dan yang lainnya hanya sebagai supporting. Yang pertama, yang panjang ini namanya adalah buret. Buret ini adalah suatu wadah dengan ukuran dan juga volume, di mana buret ini digunakan sebagai wadah untuk menaruh titran. Apa sih titran itu sendiri? Teman-teman bertanya-tanya tidak apa itu titran? Jadi, titran itu adalah suatu larutan yang kita sebut dengan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Contoh, kita ingin menghitung kadar NaOH menggunakan larutan standar HCl. Jadi, HCl di sini adalah titran dan dia diletakkan di buret seperti ini. Nah, yang di bawah ini namanya labu Erlenmeyer, di mana Erlenmeyer ini adalah wadah yang digunakan untuk menampung larutan sampel. Jadi, yang mau kita hitung kadarnya atau konsentrasinya itu ditempatkan atau diletakkan dalam Erlenmeyer dalam bentuk larutan. Jadi, ini yang kita sebut titrat. Jadi, titran itu merupakan pentitrat dalam buret. Sementara titrat adalah larutan sampel atau yang mau kita analisa kadarnya. Seperti itu. Kemudian saya mempunyai soal kedua, yaitu sebanyak 20 ml asam sulfat dititrasi dengan NaOH 0,1 molar dan ternyata pada akhir titrasi diperlukan volume NaOH sebesar 20 ml. Molaritas asam sulfatnya adalah di sini bisa kita ketahui asam sulfat itu masuk ke dalam asam dan NaOH itu adalah basa. Asam sulfat itu sendiri rumusnya bisa kita tulis. Sebentar. Bisa kita tulis H2SO4. Ini adalah asam sulfat. Rumus dari asam sulfat. Asam sulfat mempunyai valensi hanya itu 2. Bisa kita tulis Fa
volume asamnya adalah 20 ml. Kemudian bisa kita tulis MB-nya adalah 0,1 mol. Bisa kita lihat di sini. Kemudian volume basanya adalah 20 ml juga. Fa adalah yang kita pertanyakan. MA-nya. MA. Oke, yang ditanyakan molaritasnya. Jadi kita tulis MA. Berarti kita tulis rumusnya adalah MA. Maaf, apakah tidak kelihatan? MA dikali FA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B. Di sini MA-nya karena ditanyakan, berarti kita tulis kembali. FA-nya adalah 20 dikali A, itu karena itunya 2. Jadi kita tulis 2. MB-nya itu 0,1 dikali 20 dikali 1. Di sini 20 bisa kita coret, jadi MA sama dengan 0,1 per 2. Jadi MA-nya adalah 0,05 molar. Oke, seperti itu. Di sini saya mempunyai contoh soal, yaitu molaritas campuran yang dihasilkan dari HNO3 0,25 molar sebanyak 200 ml dicampur dengan 300 ml H2SO4 0,25 molar adalah jadi yang pertama kita tulis rumus M sama dengan M molaritas 1 dikali volume 1. Karena tadi soalnya adalah campuran, maka kita tambah di sini dengan mol 2 kali volume 2 dibagi volume 1 ditambah volume 2. Oke. Selanjutnya molar 1 kita ketahui sebanyak 0,25. 0,25 dikali volume 1 di sini sebanyak 200. Kita tulis 200 ditambah mol 2 kita ketahui 0,25 dikali volume 2 diketahui 300 dibagi dengan volume 1 itu kan 200 ditambah dengan volume 3 yaitu volume 2 yaitu 300. Jadi sama dengan 0,25 kan sama dengan 1/4 dikali 200. Mohon maaf. Di sini kan volume 2-nya 300 dengan di sini adalah 2. Jadi kita kalikan dengan 2. 0,2 dikali dengan 2 itu sama dengan 0,50 atau bisa kita tulis 1/2 dikali 300 per 500. Sini 1/4 dikali 200 bisa kita tulis 50 ditambah ini itu 150 per 500. 150 ditambah 50 yaitu 200 dibagi 500
bisa kita coret. 2/5 itu bisa kita tulis 0,40. Jadi ini jawabannya.